seharusnya orang Islam itu menguatkan imannya sebagai pokok yang pertama dari Islam, syahadat. Syahadat ini dikuatkan. Kalau dia mampu menguatkan dengan 4 pokok ini, dibawa kemanapun pasti dia orang hebat. Jadi pemimpin hebat, jadi gubernur hebat, jadi tokoh agama hebat, tuh kan? Jadi macam-macam juga hebat. Secara teoritis, kalau ingin menguatkan iman, maka dikonfirmasi pertama, kita lihat kata Imam Al-Bukhari, menurut Umar bin Abdul Aziz, orang hebat di zamannya yang mewarisi kurikulum Nabi, dipraktikkan dalam pemerintahan yang sangat sukses, kunci penguatan iman itu ada 4. Ya, menjaga kewajiban-kewajiban, meningkatkan ibadah dengan sempurna, karena itu keluarkan ya, aspeknya. Kemudian, meninggalkan segala yang dilarang, 3. Kemudian, ini, mengikuti apa yang dipedomani dari sunnah Nabi. 4 ini saja. Tingkatkan kewajiban, jaga kewajiban, tingkatkan ibadah, jauhi larangan, pedomani sunnah Nabi. 4 ini saja. Kalau 4 ini dikerjakan dengan baik, maka terdapat penguatan iman. Jelas. Lalu, diteliti oleh Al-Imam Al-Bukhari, dikonfirmasi. Ya, dari mana ini didapatkan 4 hal ini? Kan siapa saja yang pernah mempraktikkan ini? Maka beliau berikan contoh, konfirmasi-konfirmasi penguatan iman itu, dari mulainya dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nanti melahirkan hikmah penguatan akidah dulu. Jenius sekali. Sebelum kepada sikap, akidah dulu. Supaya diri ini betul-betul yakin bahwa semua harus terkoneksikan kepada Allah. Kan harus menantap dalam jiwa. Ya, untuk mengoneksikan diri kepada Allah harus menepikan yang lain yang dipertuhankan dulu. Maka kisah viral pertama yang beliau kutip, kisah Nabi Ibrahim. Nanti untuk membantah dalam argumentasi kalau ada yang menuhankan yang lain-lain. Salah satu contohnya karena memang misalnya ini dipertuhankan karena punya keistimewaan seperti ini. Ini punya keistimewaan begini. Maka diturunkan langsung karena kisah Nabi Ibrahim kan viral. Berhadapan dengan patung didialogkan. Kenapa patung tidak bisa jadi Tuhan, kan? Ya, kemudian berhadapan dengan yang dipertuhankan dari kalangan manusia kan ada. Lalu didialogkan kenapa ini nggak bisa jadi Tuhan. Dan itu akumulasi nanti di era Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran. Diturunkan dalil-dalilnya secara rasional yang pernah kita bahas. Silakan di-review di video-video yang lalu. Ya, secara logika bagaimana, kemudian secara nas seperti apa, dikomparasikan bagaimana sehingga menemukan Tuhan yang hak. Sehingga ini ditampilkan pertama kali kisah Nabi Ibrahim untuk menancapkan keyakinan kebertuhanan dulu dalam jiwa kita. Setelah itu baru kemudian amanat dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ya, bahwa kalau iman ini sudah terakumulasi, sudah kuat, dibawa kemanapun, hasilnya akan sempurna. Sepanjang, kesini lagi, sepanjang konektivitas kita dengan Allah itu kuat, dilatih dengan 4 ini, dibawa kemanapun, bisa sempurna. Idris bina nu'min sa'ah. Ya. Kemudian diteruskan lagi kepada pernyataannya Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, 2 sahabat utama. Ya, bahkan dalam konteks mohon maaf sekali, bacaan Quran pun, ibadah pun itu bisa sempurna, bisa khusyuk, bisa enak, bisa nikmat, kembali aspeknya ke iman ini. Ya, kalau imannya sempurna, hubungan dengan Allah baik, maka bisa dinikmati. Bacaan Quran jadi enak, malaikat ikut menyimak, ya. Kemudian terasakan kenikmatan kebaikannya. Ibnu Mas'ud pun sang ahli Quran ketika ditanya, tetap jawabannya tuh kembali kepada iman yang paripurna. Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Kan? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, nggak akan mungkin kita sampai kepada hakikat iman yang bagus, mengonfirmasi ini lagi, kecuali bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Tadi yang saya katakan di awal, yang saya konfirmasikan. Kalau Anda ingin mendapatkan kualitas iman yang bagus, perilaku yang baik, coba berlatih dalam sepekan, tinggalkan segala yang dilarang. Apapun itu sesuai dengan profesi kita. Ya, akhirnya dikonfirmasikan oleh Imam Mujahid, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya disebutkan bagian akhir, untuk mengonfirmasi jalur sanad dari keilmuan, bahwa ini semua 4 perangkat ini seperti digali di sini menunjukkan hakikat kebenaran Islam sebagai dinun wahid. Islam. Orang yang memeluk Islam disebut Muslim. Apa kesimpulannya? Kalau kita baca secara detail, kalau orang benar-benar Muslim yang baik, imannya dikuatkan, maka dibawa kemanapun dalam beraktivitas, pasti akan melahirkan pancaran-pancaran kebaikan. Itu maksudnya. Saya ulang ya.
Kenapa ditutup dengan kalimat dinun wahid, dengan syariat Islam? Ingin memberikan kesan bahwa, hei, seharusnya orang Islam itu menguatkan imannya. Sebagai pokok yang pertama dari Islam, syahadat. Syahadat itu dikuatkan. Kalau dia mampu menguatkan dengan 4 pokok ini, dibawa kemanapun pasti dia orang hebat. Jadi pemimpin hebat, jadi gubernur hebat, jadi tokoh agama hebat, itu kan? Jadi macam-macam juga hebat, dan pada akhirnya sempurna nilai kebaikannya dan mendapatkan ridha Allah sesuai dengan kapasitas-kapasitasnya masing-masing. Ini poinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kurikulum meningkatkan ini semua yang tersambung keseluruhannya pada kurikulum pengajaran Nabi Muhammad SAW? Karena intinya ada di sini. Maka untuk mendapatkan ini kita harus cek pada hadis. Nah, hadis inilah yang mengonfirmasi kepada kita cara-cara penguatan iman. Sini. Ini mukaddimahnya. Sekarang baca hadisnya. Nah, inilah resikonya kalau kita mau ngaji kitab, kita teruskan seperti itu. Ya, kenapa baca satu dulu ya? Ya, saya khawatirnya nanti ditanya, ngaji apa tadi sejam setengah? Mukaddimah. Baik. Al-Babut Tsani. Ya, yuk kita baca hadisnya satu aja. Bab du'aukum imanukum. Bab yang menerangkan tentang doa kalian itu adalah refleksi iman kalian. Ulang ya. Bab yang menerangkan doa kalian adalah refleksi iman kalian. Saya tanya admin dulu ya. Mas, ini belum di-scan ya? Oh, nanti di-scan ya. Scan ya. Nanti teman-teman yang sudah terhubung lewat akun Miranya sudah aktif. Nanti insya Allah besok ini bisa di-download ya. Jadi supaya belajarnya, karena kita ngaji baca kitab, jadi nanti Anda pegang sama persis dengan yang saya baca, supaya nanti punya kesesuaian ya. Insya Allah nanti ini sudah diharokati, jadi potensi keliru bacanya itu bisa minim ya, karena ada harokatnya insya Allah. Ya, bab tentang doa hukum imanukum, doa kalian adalah refleksi dari keimanan kalian. Nanti saya terangkan ya, saya baca dulu. Liqaulihi azza wa jalla, masih ingat? Ya, metodologi Al-Imam Al-Bukhari pasti ayat Quran dulu kan, baru kemudian hadis. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Quran surah ke-25 ayat yang terakhir, Al-Furqan. Quran surah Al-Furqan ayat 77. Ya, ini kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah, turun wahyu, disampaikan kepada orang-orang musyrik ya. "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah Muhammad SAW kepada orang-orang yang musyrik itu, pada orang-orang yang ingkar itu, Allah tidak akan pernah menerima apapun yang mereka sampaikan lewat ibadah mereka, kecuali kan doa hukum, yang dimaksud di sini iman mereka, kecuali segala hal yang dikerjakan ibadah yang bersumber dari iman mereka. Wa ma'na doa fil lughati al-iman, sedangkan arti dari doa secara bahasa adalah iman. Sebentar ya, saya bacakan hadis dulu, setelah itu saya terangkan. Qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah ibnu Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, ya, hadisnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada beliau dan ayahandanya. Ingatnya kalau Ibnu Umar tadi sudah saya terangkan, berarti anaknya Umar bin Khattab. Ya, nanti saya terangkan kemuliaan beliau. Ya, pelan-pelan saya bacakan hadisnya dulu. Qala, Ibnu Umar pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini mengonfirmasi yang judul awal tadi. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun berdasar 5 pokok, 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, kedua menunaikan salat, ketiga wa itaiz zakah, kemudian menyempurnakan zakat, mengeluarkan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan, menunaikan ibadah haji, dan juga yang terakhir adalah puasa Ramadan. Kadang-kadang nomor 4 jadi ke-5, 5 jadi ke-4. Ini urutan saja. Ya, sedangkan dalam rukun nanti ada kesesuaian. Hadis yang pertama. Saya terangkan ya dengan cepat ya. Bismillah. Ini kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi saya coba maksimalkan. Wah, ini penting nih. Kalau penting nggak bisa dihapus nih. Biarkan dulu ya. Saya dari sini aja nih. Ya. Untuk mengonfirmasi penguatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat di judul awal yang kemarin kita mulai itu, ya kan? Iman itu bagian pokok dari keislaman.
menerangkannya seperti ini supaya gampang. Pokok pertama, 1 berupa syahadat. Kan? Kemudian yang 4-nya nanti berupa syariat, ya. Ada syariat, tertunjukkan saja seperti ini. Ini iman, ini syariat. Islam terdiri dari keimanan, kemudian amalan, ya, akidah dengan syariat. Dibuka oleh Al-Imam Al-Bukhari di Kitabul Iman dengan secara umum dulu. Ya, babu, kan, bab yang menerangkan tentang qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pokok, 5 perkara, 5 pondasi yang paling pokok. Nah, yang ini kemudian dijelaskan detailnya di hadis berikutnya. Sebelum menjelaskan hadis berikutnya itu, beliau mengonfirmasi dulu dengan tadi secara teoritis. Orang-orang yang berhasil membangun 5 pokok iman dalam dirinya itu, maka jadilah pribadi-pribadi yang seperti ini. Yang tadi saya terangkan. Ya, dari mulai Umar bin Abdul Aziz sampai dengan Ibnu Abbas. Ini orang-orang hebat yang melahirkan kurikulum. Sekarang kita bertanya, saya ingin menguatkan pokok keislaman itu. Ya, kemudian saya ingin tahu pokok keimanan yang paling awal untuk supaya kuat imannya itu. Bagaimana caranya? Maka kita bicara detailnya. Maka yang tadi itu, yang pertama, yang di bagian hadis yang pertama, setelah diterangkan orang-orang suksesnya, didetilkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dijelaskan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada beliau. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Sahabat mulia, luar biasa, dan Umar pribadi jenius yang sangat visioner. Sampai ada bahkan selevel orang liberal pun namanya Toha Hussein yang ada di Mesir itu menulis buku kejeniusan Umar, namanya Abqariyatu Umar. Umar itu jeniusnya luar biasa lah, yang menginisiasi, mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dikodifikasikan dalam bentuk mushaf juga, ya. Ilham yang Allah berikan supaya disampaikan, ya. Dari situ kemudian kita dapatkan mushaf seperti sekarang, yang nanti di masa Utsman bin Affan, ya, dikopi, digandakan, disebarkan ke kota-kota muslim besar sampai sekarang, sehingga kita kenal dengan nama mushaf Utsmani. Ya, ini semua terhubung, nggak ada bedanya. Mushaf Utsmani itu penggandaan, pengopian, penggandaan, penulisan lagi karena belum ada mesin fotokopi, ditulis, digandakan dari eranya yang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu atas usulan Umar bin Khattab diusulkan. Yang membaca, Umar itu membaca karena di masa Nabi itu ketika wahyu turun, Nabi kan nggak baca dan tulis. Cuma Nabi meminta sebagian sahabat yang pandai baca dan tulis mengonfirmasi. Ya, jadi begitu turun, Nabi bacakan, ada yang tulis di pelepah kurma, di batu-batu dan sebagainya. Tapi nggak ada terkodifikasi begini. Pak, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian Umar bin Khattab membaca situasi itu, ya, diriwayatkan lewat hafalan-hafalan, ada yang lahan, ada yang keliru baca, di tempat-tempat lain nggak bisa bahasa Arab, karena Islam semakin meluas, sampai ke Afrika, sampai ke sebagian Eropa dan sebagainya. Ketika di zaman Abu Bakar, saya sudah meluas. Sebagian di Persia itu kan bukan Arab asalnya, ya, belum bisa menyesuaikan dengan itu, ada yang lahan, ada yang keliru baca dan sebagainya. Maka Umar mengusulkan, dilihat oleh Umar. Petunjuknya di Al-Quran ada, disebut dengan kitab, tersusun dengan rapi. Kemudian di masa Nabi, Nabi perintahkan si fulan-fulan yang bisa menulis, coba konfirmasikan lewat tulisan yang kira-kira bisa diakses oleh orang-orang. Tahu, jadi antara hafalan dengan tulisan terkonfirmasi, semuanya benar. Ya, maka Umar mengusulkan ke Abu Bakar menginisiasi bentuk tim ad hoc secara cepat. Setelah istikharah, nunggu dibentuk tim ad hoc, ada beberapa sahabat yang utama, Ubay bin Ka'ab pada saat itu, Zaid bin Sabit dan yang lainnya. Kemudian di situ mengonfirmasi, dikumpulkan semua hafalan Quran dari para penghafal, semua dikonfirmasi. Sahabat Nabi yang pernah menghafal, menemukan dari jalur hafalan sampai ke Nabi, dituliskan. Sehingga semua tulisan di mushaf itu dikonfirmasikan, mengonfirmasi semua yang dihafalkan. Jadi cuma Al-Quran satu-satunya yang antara hafalan dengan tulisan semua berkesesuaian. Abu Bakar meninggal, Utsman mewarisi mushaf itu, setelah didapatkan, dikumpulkan jadi satu, jadi mushaf, diwarisi oleh Umar. Ya, kemudian Umar meninggal dunia, dititipkan di Hafsah, putri beliau, termasuk Ummul Mukminin, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kan putrinya Umar, sehingga Umar disebut dengan Abu Hafsah, kan? Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha memegang itu. Di masa Utsman bin Affan dipinjam mushaf induk itu, dikopi dalam arti digandakan, ditulis, karena belum ada mesin fotokopi waktu itu. Ya, dituliskan, digandakan, dikirim ke 5 kota besar utama. Ya, ada khamsati amsar, dikirimkan yang ke Madinah, ke Mekah, ke Kufah, ya, dan beberapa tempat yang lain, 5 kota utama. Begitu semua dikirimkan, itu yang digandakan kemudian sampai yang ada sekarang. Jadi karena di masa Utsman bin Affan, proyek untuk penggandaan penulisan itu sesuai dengan mushaf induk itu berlangsung, maka ini disebut dengan mushaf Utsmani namanya. Jelas ya? Disebut dengan apa? Mushaf Utsmani. Nah, saya kembali ke Umar. Umar itu begitu jeniusnya, diantaranya menyiapkan visi generasi yang berkemajuan ke depan.
Karena beliau melihat anaknya, anak-anak sahabat itu berlomba. Ya, di saat Nabi di Mekah, Abbas, paman Nabi, pedagang udah menitipkan anaknya di majlis Nabi. Ya kan? Itu kan sepupu Rasulullah SAW. Jadi ngikut tuh, dipelajari Nabi bagaimana sehingga timbul kecintaan sampai didoakan oleh Nabi. Ya, Nabi pindah ke Madinah, ya, aksesnya Abbas kan berbeda. Kalau di Mekah, rumahnya kan dekat dengan rumah Nabi. Terus bisa main ke tempat bibinya juga, ke Sayyidah Maimunah. Nanti kalau situasi terbuka, umrah kita tunjukkan. Ini tempat Sayyidah Maimunah, Nabi pernah di situ, ya, sebelum Isra Mi'raj tempatnya dari sini. Geser sedikit tempatnya rumahnya Abbas. Di situ ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas belajar, kemudian Ibnu Umar, anaknya Umar. Kalau Abbas begitu, saya pun juga pengen anak saya ya dekat dengan Nabi, belajar dari Nabi dari kecil tuh disiapin. Itu kan generasi Abdullah semua. Maka apa yang terjadi? Umar pun sama, ketika pindah ke Madinah khususnya, Nabi kemudian berkehidupan tinggal yang sekarang ada Masjid Nabawi, yang Raudhah itu kan Nabi tinggal di situ. Itu kalau kita ke depan sedikit, maju ke depan, keluar kan Babul Baqi, dari Baqi sampingnya Babu Jibril, itu tempatnya istri-istri Nabi di situ. Ya, geser ke depan sedikit ke sana ke Alawi, yang ada pasar-pasar itu. Nabi pernah ngajak Al Hasan dan Al Husain jalan-jalan kalau tiap sore ke sana. Sebelah depannya kanan seperti ini yang ada tiang-tiang, itu rumahnya Umar bin Khattab. Umar di situ. Ya, bangun tempat, masangin jendela kamarnya itu yang menghadap ke tempat Nabi, disediakan kamarnya anaknya, yaitu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini. Jadi Anda bayangkan, ya, kalau anaknya Abbas itu nunggu di majlisnya Nabi, datang-datang, anak saya ngintip dulu dari rumah. Ya, Nabi jalannya bagaimana? Sehingga nanti bisa dapat informasi lebih banyak daripada anaknya Abbas. Karena keluar rumah, nanti begitu keluar rumah udah kelihatan jalannya Nabi seperti ini. Nengoknya Nabi kalau dipanggil begini. Makanya nanti Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dapat hadis 2000 hadis. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Nanti Ibnu Umar hafal 2800 hadis kurang lebih. Ya, Ibnu Umar karena dapat tambahan tadi. Yang lebih daripada ini nanti siapa? Anas bin Malik. Punya bapak namanya Malik, punya ibu namanya Malikah. Anaknya Abbas ya, nunggu di majlis. Anaknya Umar ngintip-ngintip, anak saya masuk ke tempat Nabi. Makanya datang, ini single parent nih. Suaminya meninggal tapi punya visi berkebajuan. Datang bawa anaknya, ya Rasulullah, anak saya ini cekatan. Katanya, mohon terima jadi pembantu Anda. Nabi tersenyum mengetahui, karena apa? Karena tahu. Nah, ini pengen belajar. Makanya belajar mendampingi Nabi dalam berkehidupan. Dan banyak hadis dapatkan. Saya ingin masuk ke sini. Maksud saya, kenapa saya terangkan dulu terlebih dahulu tentang sanad. Seperti janji saya dulu. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa sahabat itu semulia-mulianya selalu punya visi berkemajuan untuk anak-anak mereka. Mereka tuh nabung, Pak, di anaknya. Nabung akhirat. Kalau dunia kan kita nabung untuk mereka. Ya kan? Tapi feedbacknya dari mereka untuk kita apa? Ya, karena harus selalu ada berkesesuaian. Ya, maka kalau kita ingin tabungan kita itu istimewa, jadikan anak sebagai tabungan akhirat. Nanti dunia akan ikut. Kalau nggak percaya silakan. Orang tuanya belum hafal Quran, anak ini karena cepat ingatannya, masih bersih, murni, anaknya investasikan. Begitu anak hafal Quran, keberkahan dunia ikut, tabungan akhirat jadi. Betapa banyak orang tua haji karena anaknya. Itu para peserta hafid-hafid cilik itu. Waktu saya jadi Amirul Hajj dari Kedutaan Saudi, saya membawa kurang lebih 300 orang, memimpin mereka. Waktu ada di haji itu, ya berapa tahun ke belakang, itu banyak para hafid-hafid kecil, anak-anak cilik. Sama orang tuanya. Yang hafal Quran anaknya, ikut haji bapaknya, ibunya, ada guru-gurunya. Gitu kan. Tabungannya anaknya. Umar juga nabung, Pak. Jangan salah. Umar ahli surga juga. Masya Allah. Ya, jadi kalau bapaknya begini, anaknya harus lebih hebat. Kenapa? Karena begini cara berpikirnya. Zaman yang akan dihadapi oleh anak saya, tantangannya itu berkali lipat dibandingkan dengan saya sekarang. Karena itu anak kita itu harus lebih hebat dibandingkan dengan orang tuanya. Saya kalau ada orang tua mengatakan, Ustaz doakan ya anak saya seperti Ustaz. Saya bilang jangan. Harus lebih daripada saya. Kenapa? Karena tantangan anak ini di masa depan lebih daripada tantangan sekarang. 10 tahun yang lalu, ya pekerjaan bupati dikerjakan misalnya oleh bupati. Level pekerjaan bupati 10 tahun lalu sekarang dikerjakan oleh lurah. Ya. Hal-hal yang dikerjakan di masa lalu yang masih ada rame ingin jadi ini dan itu sekarang sudah berubah. Tantangannya berubah. Sekarang sudah ada media sosial, udah macam-macam, udah berkembang, udah artificial dan sebagainya. Ini kalau kita nggak siapkan dengan baik, maka jadi orang yang lemah, generasi yang lemah di masa depan. Karena itu nanti turun Quran surah keempat, An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Hendaklah setiap orang tua merasa khawatir kalau Anda tinggalkan keturunan Anda itu lemah di masa depan. Lemah itu 3 hal. 1, lemah iman, 2, lemah ilmu, 3, lemah harta. Maka iman dikuatkan lewat pendekatan agama,
ilmu dikuatkan dengan belajar, literasinya tingkatkan, gitu kan? Sehingga menjadi pribadi yang berwawasan, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian harta juga cukupkan, supaya nggak meminta-minta di masa depan. 3 hal ini. Nah, para sahabat semua menyiapkan, Pak. Ya, Ibnu Abbas itu pedagang, gitu kan? Saya punya kesibukan, tapi weekend masih bisa ngaji. Sesibuk-sibuknya paman Nabi, masih belajar dengan Nabi, hafal 200 hadis. Kalau bapaknya 200, anaknya mesti lebih. Maka lahirlah Ibnu Abbas. Ya, bapaknya tahu ayat Quran, anaknya penafsir Quran. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Umar juga tahu berkehidupan sejalan dengan Nabi, hafal sekian hadis, anaknya harus lebih tinggi. Maka Umar siapkan anaknya, maka anaknya nanti menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kurang lebih 2800 hadis, kurang lebih. Kemudian juga paham fikih, mengerti hukum Quran. Karena disiapkan dari kecil. Maka ini yang harus jadi inspirasi. Karena itu saya kalau ngaji hadis, saya lebih senang menerangkan sanad dulu. Supaya jadi inspirasi. Ini menjadikan kesan kepada kita, siapapun kita orang tua, siapkan anak sebagai tabungan akhirat lebih hebat dibandingkan kita. Orang tua belum hafal, anaknya mesti hafal. Orang tua belum hadis, anaknya harus tahu hadis. Ya, belum tahu hadis, anaknya paham hadis. Demikian. Jadi apapun dia ke depan, jadi pilot yang hafal Quran. Bapaknya pilot juga, tapi anaknya pilot hafal Quran. Bapaknya direktur, anaknya direktur yang paham fikih. Ya, bapaknya direktur aja, anaknya direktur yang fakih. Jadi begitu mimpin perusahaan, paham hukum-hukum. Ya, Masya Allah kalau di rumah itu ada ahli tafsir, ahli Quran, ahli fikih, ahli hadis. Luar biasa tuh. Ya, pokoknya kalau ada apa-apa, kakak, apa ini ayatnya? Adek, hadisnya apa? Ya, bungsu, tafsirnya apa? Oh, udah lah, bangkrut para ustadz tuh. Nggak ada lagi gitu. Udah selesai semua, selesai. Nah, ini apa hasil investasinya? Setiap hadis yang diriwayatkan oleh anak ini, Abdullah namanya, Abdullah, maka secara otomatis akan melahirkan pahala pada bapaknya, Umar. Setiap satu hadis dibaca, dipahami, digali, langsung transfer pahala pada Umar. Umar enak banget ya, udah dijamin masuk surga, meninggalnya di samping Nabi, hidup sama Nabi, meninggal samping Nabi, di akhirat bersama Nabi, di alam kubur pun masih dapat transferan pahala dari anaknya. Ya, ini visinya. Makanya para ulama hadis memberikan kesan kepada kita ketika menyebutkan urutan sanad. Sanad itu periwayat hadisnya. Enggak disebutkan nama anaknya, tapi disebutkan bapaknya. Selalu disingkat dengan Ibnu. Coba deh kalau Anda baca hadis, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr Ibnul As. Apa rahasianya ketika disebutkan dengan menggunakan bapaknya dan anak cuma disebut anak, anaknya Umar, anaknya Abbas, anaknya Amr bin As. Dan selalu doanya pun beda, bukan radhiyallahu taala anhuma. Ya, coba Anda bayangkan. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau orang tua menginvestasikan anaknya pada kepentingan akhirat, maka setiap apapun yang dikerjakan oleh anaknya, orang tuanya dapat. Oh, ini dapat banyak ini. Sudah kita doakan, radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah meridhoi keduanya. Ridho, Allah dapat. Hadis satu dibahas, bapaknya dapat bagian pahalanya. Sekarang aja yang ngaji online sekarang, berapa ribu yang tersambung sekarang? Ya, bayangkan, satu hadis, ya dilihat oleh 40.000 orang misalnya, maka dari 40.000 itu mengalir pahala untuk ini. Maka saya sering katakan pada bapak ibu sekalian, coba investasi deh, minimal Fatihah anak itu dari orang tuanya. Jadi setiap dia sholat dapat pahala untuk orang tua. Nanti anak ngajarin lagi kepada anaknya, dapat lagi terus begitu. Apalagi kalau anak hafal Quran, dia ngajarkan kepada yang lain, orang tuanya dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Karena persoalannya persoalan iman, kelihatannya di akhirat. Karena bekal Quran itu bekal akhirat. Tapi pedoman berkehidupan di dunia. Berkahnya dapat di dunia, pahalanya di akhirat. Jadi kalau ingin dapat pahala dari bacaan Quran, jangan berharap di dunia. Nanti di akhirat baru dapatkan. Ya, dan itu nanti ada pembuktian. Jelas ya? Jadi kalau ada yang menyoal Anda, akhirat kan belum terbukti. Bagaimana kalau di akhirat nanti nggak terbukti semua apa yang Anda katakan itu? Ya, Anda jawab aja, saya tidak lebih rugi daripada Anda yang mendapati kehidupan akhirat itu ternyata nyata dan terbukti. Paham ya? Paham atau pusing? Jadi kalau ada orang ateis atau siapa mengatakan kepada Anda, gimana kalau di akhirat nanti nggak terbukti hasil dari sholat Anda, hasil dari puasa Anda, hasil dari ngaji Anda? Gimana kalau nggak terbukti, surganya nggak ada dan sebagainya? Sampaikan, saya tidak lebih rugi dibandingkan dari Anda yang mendapati akhirat itu ternyata terbukti nyatanya. Jelas ya? Karena itu kita yakin. Nah, apa hadis yang dibahas ini? Yang akan melahirkan pahala bagi anak dan bapak ini, mengonfirmasi judul pembuka di Kitabul Iman, kitab yang kedua. Ya, apa konfirmasinya? Di sini disampaikan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pokok. Apa yang 5 ini? Maka dikonfirmasi lewat hadis ini.
Qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pokok. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah pokok iman ini. Ya, syahadatain. Jadi kalau mau kokoh keislamannya sebagai seorang muslim, maka kuatkan imannya. 1, pondasi 1. Wa iqamis shalah, kemudian syariat, salat. Wa itaiz zakat. Ya. Kemudian haji dan shaum Ramadan. Ya, haji dan puasa Ramadan. Nanti di riwayat lain Ramadan nomor 4, puasa nomor 4, haji nomor 5. Nanti ada hikmah kenapa ini urutannya seperti ini, ada hikmahnya. Ya. Nah, singkatnya, nanti ini kita pelajari di fikih. Singkatnya, Ibnu Umar mengonfirmasi pondasi keislaman yang disampaikan oleh Nabi itu ada 5. Ini pondasi, saya ilustrasikan begini. Pondasi, kalau pondasi seperti saya terangkan kemarin, berarti ini kan akar sesuatu untuk membuat bangunan di atasnya, tiang-tiang, gitu kan? Dan ada bangunan, temboknya, atapnya, sampai gentengnya dan sebagainya, sehingga tumbuh bangunan yang indah. Nah, bangunan ini disebut dengan bangunan Islam. Nanti ada gentengnya, catnya dan sebagainya, tampilan yang kelihatan dari luar disebut dengan akhlak. Ya, tiang-tiangnya disebut dengan ibadah, tiang kokoh bangunannya disebut dengan ibadah. Makanya tiangnya nanti ada salat, as-salatu imaduddin. Ya, tembok-temboknya nanti ada zakat, atap-atapnya nanti ada puasa Ramadan. Kelengkapannya ada haji, tampilannya disebut dengan akhlak. Tapi semua bangunan ini tidak akan pernah kokoh kecuali ada pondasinya. Yang paling pokok yaitu pondasi iman, pondasi syahadat. Jadi sebelum menerangkan tentang penguatan iman ini, Rasulullah ingin mengonfirmasikan kepada kita, orang Islam yang baik, maka bangunan pokok keislamannya itu mesti kokoh, mesti baik. Kuatkan imannya, tingkatkan syariatnya, kewajibannya, ikuti cara mengerjakannya lewat tuntunan sunnah, hadis ke sini, tarik. Nah, sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bangunan ini tidak mungkin kuat kecuali pondasinya kuat. Pondasinya itu pondasi iman, syahadat, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bolehkah diberikan kepada kami informasi bagaimana cara menguatkan iman ini? Yang sebelumnya kisi-kisinya Al-Imam Al-Bukhari sudah dibocorkan, nih 4 ini lewat pernyataan Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Boleh nggak disampaikan rinciannya kepada kami? Apa saja perkara-perkaranya? Apa saja kurikulumnya? Kurikulum penguatan iman, perkara-perkaranya. Kalau 1 disebut amrun, kalau banyak disebut umurun. Jamak dari kata amrun. Jamaknya disebut dengan umurun. Karena itulah setelah menerangkan hadis ini, mengonfirmasi yang ini, diterangkanlah kemudian kurikulum, aspek-aspek, perkara-perkara, hal-hal yang mampu menguatkan iman. Maka selanjutnya, bab umurul iman. Ya, Tsalitsan bab umuril iman. Pembahasan selanjutnya adalah kurikulum keimanan. Perkara-perkara, hal-hal yang mampu menguatkan iman. Baik. Kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan besok karena waktunya sudah habis. Ya, jadi ya ini pelan-pelan saya hanya mengonfirmasi apa yang kita pelajari ya dari guru-guru kita dan sebagainya supaya nyambung. Jadi kalau cuma baca kita 1 hadis, 2, 3 ya selesai, bisa singkat sebetulnya 15 menit selesai gitu. Tapi kita kalau koneksikan ke sini, arahnya ke sini, gabungannya ke sini, insya Allah dapatnya lebih banyak. Ya, walaupun mungkin agak akan ada alur yang lompat balik gitu kan, masuk lagi karena memang ini cukup menarik ya, cukup menarik. Kita disampaikan dulu kepada teori dasar, contoh-contoh orang sukses seperti apa, kemudian ke penguatan, konfirmasi hadis dengan hadis, ya ayat dengan ayat, baru masuk kepada pokok-pokoknya. Jadi yang selanjutnya insya Allah kita dapatkan di pertemuan yang selanjutnya kurikulum penguatan iman. Kurikulumnya bagaimana? Apa saja pokok-pokok perkaranya? Insya Allah ini akan di-scan dulu ya kitabnya, kemudian setelah di-scan di-upload ya di web. Insya Allah setelah itu Anda bisa download secara langsung gratis. Dan selanjutnya kita nanti akan dapati pelan-pelan kita belajar karena ini cukup banyak ini. Ya, cukup banyak kurikulumnya. Ada 57 hadis. Dari 57 ini adalah intisari dari kurang lebih ada 60 kurikulum cabang iman ya.
Jadi bin'un wa sittuna syu'batan. Ada 60 tingkatan, 60 bagian-bagian. 60 ini nanti kalau dirumuskan lagi ada sekitar 57 hadis. 57 hadis ini kita akan pecahkan, ya klasifikasikan ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nanti tinggal prakteknya. Kita coba cek implementasinya dalam kehidupan kita. Saya kira ini dulu yang disampaikan dalam kajian subuh kali ini. Besok insya Allah Anda sudah bisa download dan bisa disesuaikan dengan pembahasan kita insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf sekali lagi ada yang saya janjikan belum saya bisa tepati yang kemarin 2 hari yang lalu untuk bisa menuliskan surat-surat terkait dengan makiyah. Mohon izin ada kondisi kesehatan yang barangkali perlu menyesuaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan yang paripurna untuk mewujudkan apa yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, memuliakan kita, dan memberikan pemahaman yang baik pada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.